Halo semuanya, kami dari kelompok studi kasus mata kuliah Hidraulika. Dalam video ini, kami akan membahas karakteristik zat cair dan aliran steady dalam sistem perpipaan, lengkap dengan contoh penerapan di dunia nyata. Yuk, simak sampai akhir. Karena materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana fluida mengalir secara efisien dalam berbagai sistem teknik. Mulai dari air yang mengalir di rumah hingga sistem pendingin di industri, semuanya bergantung pada satu hal: aliran zat cair dalam sistem perpipaan. Sebelum kita membahas aliran, kita perlu mengenal dulu karakteristik utama dari zat cair. Yang pertama adalah densitas atau massa jenis. Densitas menentukan seberapa berat suatu zat cair per satuan volume. Dalam sistem perpipaan, densitas memengaruhi tekanan dan energi aliran. Lalu ada tegangan permukaan. Ini adalah gaya yang membuat permukaan zat cair seperti membran elastis. Tegangan permukaan berpengaruh terutama dalam pipa-pipa kecil atau mikrofluidik. Terakhir, kompresibilitas, yaitu seberapa mudah zat cair berubah volume saat diberi tekanan. Air dan sebagian besar cairan teknik dianggap hampir tidak bisa dikompresi alias incompressible. Semua karakteristik ini saling memengaruhi cara fluida bergerak dalam pipa, baik dari kecepatan, tekanan, maupun jenis alirannya. Sekarang, kita masuk ke pembahasan tentang aliran steady. Aliran steady adalah aliran zat cair yang kecepatannya di setiap titik tidak berubah terhadap waktu. Artinya, aliran stabil dan seragam. Kebalikannya adalah aliran unsteady, di mana kecepatan dan arah aliran bisa berubah-ubah setiap saat. Selanjutnya, mari kita lihat jenis-jenis aliran dalam pipa. Yang pertama, aliran laminar, aliran tenang dan teratur, biasanya terjadi pada kecepatan rendah atau fluida kental. Yang kedua, aliran turbulen, aliran kacau dan berputar-putar, terjadi pada kecepatan tinggi. Dalam sistem perpipaan, kita perlu menganalisis bagaimana fluida mengalir secara kuantitatif. Kita mulai dari persamaan dasar. Pertama, persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit fluida di setiap penampang harus sama, Q sama dengan A per kali V. Jika luas pipa mengecil, maka kecepatan fluida akan meningkat. Selanjutnya, persamaan Bernoulli menghubungkan energi tekanan, ketinggian, dan kecepatan dalam aliran ideal. Dalam kenyataannya, ada kehilangan energi, head loss, akibat gesekan. Nah, disinilah persamaan Darcy-Weisbach digunakan untuk menghitung head loss. Sebagai contoh, untuk pipa sepanjang 10 meter, diameter 0,1 meter, dan kecepatan aliran 2 meter per detik, kita bisa hitung energi yang hilang akibat gesekan. Salah satu contoh nyata adalah sistem distribusi air bersih di perumahan atau sistem pendingin HVAC di gedung-gedung. Tantangannya meliputi penurunan tekanan, kehilangan energi, dan distribusi tidak merata. Solusinya bisa berupa penempatan pompa booster, pengaturan diameter pipa, dan penggunaan software simulasi seperti EPANET atau ANSYS Fluent untuk desain yang efisien. Dari studi ini, kita belajar bahwa karakteristik zat cair dan jenis aliran sangat memengaruhi performa sistem perpipaan. Dengan menggunakan persamaan hidraulik seperti Bernoulli dan Darcy-Weisbach, kita bisa menganalisis dan mengoptimalkan sistem perpipaan dengan lebih tepat. Rekomendasi kami, lakukan desain pipa dengan mempertimbangkan jenis aliran, gunakan diameter pipa yang sesuai, dan pertimbangkan simulasi untuk efisiensi maksimum. Selain itu, perawatan rutin juga penting agar sistem tetap bekerja optimal dalam jangka panjang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.